Mungkin beberapa di antara Sobat Dan Malik ada yang bertanya-tanya, kenapa kok dalam proses rekrutmen wawancaranya banyak banget? Ada wawancara HRD, ada wawancara user. Terus apa perbedaan di antara kedua wawancara tersebut? Dengan mengetahui perbedaannya, Sobat Dan Malik akan lebih siap menghadapinya. Sebetulnya keduanya adalah proses yang berkesinambungan. Wawancara HRD dimaksudkan untuk menggali kepribadian Sobat Dan Malik. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan user. User biasanya akan berpesan kepada HRD, kriteria pekerja yang dibutuhkan adalah kepribadiannya seperti ini loh, pengalamannya di bidang ini loh, dan lain sebagainya. Hasil wawancara dari HRD akan memperkuat analisa HRD saat menawarkannya kepada user. Dalam implementasinya, wawancara HRD bisa didahului atau diikuti oleh psikotes. Atau bisa juga tidak sama sekali, tidak dua-duanya, tidak didahului, tidak diikuti oleh psikotes dengan alasan penghematan biaya rekrutmen. Bila didahului oleh proses psikotes, maka wawancara HRD merupakan proses validasi atas apa hasil psikotes Sobat Dan Malik. Kepribadian, kemampuan, dan hal lain akan semakin digali oleh HRD. Kecocokan atau ketidakcocokan dari Sobat Dan Malik untuk mengisi posisi yang tersedia juga akan semakin diperiksa. Nah, begitu juga jika psikotes diletakkan setelah wawancara, maka psikotes merupakan alat validasi untuk hasil dari wawancara Sobat Dan Malik. HRD biasanya akan mengupas data pribadi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta karakter dari Sobat Dan Malik. Akan ditanyakan juga kesanggupan kapan mulai bekerja. Jadi, bila Sobat Dan Malik sedang bekerja, maka ceritakanlah saat wawancara HRD. Sobat Dan Malik mungkin akan dinilai baik jika HRD menangkap Sobat Dan Malik mampu menjawab dengan baik, ditemukan adanya kejujuran, serta nilai-nilai yang Sobat Dan Malik pegang yang dianggap sejalan dengan peran yang akan dijalankan oleh Sobat Dan Malik di perusahaan kelak. Setelah lolos dari wawancara HRD, Sobat Dan Malik akan melaju kepada wawancara user. User adalah calon atasan langsung dari Sobat Dan Malik. Karenanya, selain kemampuan teknis, kecocokan atau chemistry antara Sobat Dan Malik dan user sangat penting. Untuk membangun hal ini dibutuhkan sikap dan gestur yang baik. Tidak lupa untuk mengucapkan salam dan terima kasih adalah contohnya. Kemudian, kunci keberhasilan lain dalam membangun chemistry adalah tatapan mata dan cairnya suasana. Pastikan tidak ada sedetik pun dalam benak Sobat Dan Malik terlintas pikiran jelek tentang user. Misalnya tentang rambut beliau yang berantakan. Jangan sampai. Karena mata adalah jendela jiwa. Bagi seorang interviewer yang berpengalaman, maka pikiran tersebut akan terbaca di mata. Akan menimbulkan kecanggungan. Bisa melahirkan senyum yang dipaksakan dari user. Kita bisa mengambil pikiran yang positif bahwa misalnya rambut beliau sedang berantakan karena tadi ketika beliau sedang mengerjakan pekerjaan yang penting, beliau teringat ada wawancara dengan Sobat Dan Malik, kemudian tergopoh-gopoh untuk menemui calon pihak yang akan bekerja di perusahaan ini. Untuk mencairkan suasana, Sobat Dan Malik bisa berlatih cara tertawa. Kekakuan akan cair bila kedua belah pihak tertawa bersama-sama. Paling tidak tersenyum satu sama lain. Maka dengan latihan tertawa, maka Sobat Dan Malik ketika menjawab bisa menyisipkan tertawa tadi. Karena tawa
bisa menular. Sebagai calon atasan langsung, user tentu ingin mengenal Sobat Den Malik lebih jauh. Apakah Sobat Den Malik sesuai dengan kriteria teknis yang ia dan perusahaan butuhkan atau tidak? Hal ini tentu berkaitan dengan keahlian dasar, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja. User mungkin akan menanyakan tentang pengalaman kerja yang paling menantang yang pernah Sobat Den Malik tangani. Karenanya, coba ceritakan pengalaman kerja yang paling unik dan memberikan efek paling besar bagi perusahaan. Seperti yang saya ceritakan pada video tips sebelum berangkat wawancara ke-1 dan kedua, alangkah baiknya untuk menyampaikannya dalam bentuk presentasi, baik via laptop maupun clear holder. Jadi Sobat Den Malik akan menyajikan 3 hal: verbal, visual, dan gerakan. 3 hadiah sekaligus bagi user, bandingkan dengan kandidat lain yang hanya menyajikan verbal saja. Menghadiahi user dengan 3 hal tadi tentu akan lebih melekat pada benak user. Tahapan ini tergolong tahapan akhir yang menunjukkan keseriusan perusahaan untuk mempertimbangkan Sobat Den Malik. Salah satu penentu diterima tidaknya Sobat Den Malik adalah dari keputusan user. Karenanya Sobat Den Malik harus mempersiapkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan bidang yang dilamar. User bisa saja akan menceritakan suatu keadaan dan meminta Sobat Den Malik memberikan paparan bagaimana cara menanganinya. Bahkan untuk posisi desainer, user bisa meminta pelamar untuk mendesain menggunakan hardware maupun software yang telah perusahaan sediakan. Termasuk untuk staf administrasi pun bisa demikian. Pelamar akan diminta untuk mengerjakan tugas, misalnya dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dalam durasi tertentu. Bahkan untuk staf engineering yang bersentuhan dengan sistem hidrolik, bisa ditanyakan tentang uraian rumus dari mekanika fluida oleh user. Bila user adalah seorang native speaker berbahasa Inggris, tentu Sobat Den Malik harus menggunakan bahasa Inggris dalam sesi tanya jawab tersebut. Tentu tak hanya bahasa Inggris, ini disesuaikan dengan bahasa yang sering digunakan oleh user maupun perusahaan. Aplikasi bahasa Jepang dan bahasa Mandarin seringkali kita jumpai, mengingat banyaknya perusahaan Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia. Karenanya kemampuan berbahasa asing dari Sobat Den Malik tentu akan menjadi daya pikat yang kuat bagi user. Demikianlah video kali ini tentang perbedaan antara wawancara HRD dan wawancara user. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!